sangat tidak pantas. Tempat jin buang anak, tempat gondoruo, tempat monyet, dan seterusnya. Tentu hal ini sangat menyinggung perasaan masyarakat, dan sampai hari ini kami sendiri dari anggota DPR, terutama saya, kemudian sebagai juga pengurus Majelis Adat Dayak Nasional, hari ini bersama Pak Sekjen Majelis Adat Dayak Nasional, nanti beliau bisa menyampaikan lebih jauh sikap masyarakat Kalimantan terhadap pernyataan Deddy Mulyadi ini. Kami berharap aparat keamanan secepatnya mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu, karena laporan polisi sudah disampaikan. Yang bersangkutan memang sudah menyampaikan permintaan maaf, ya. Namun dalam permintaan maaf itu pun saya menilai, ya, kami menilai cara penyampaiannya pun sangat tidak sopan. Kemudian yang menjelaskan juga adalah orang lain. Menurut kami ini sebuah kebiasaan, dan sosok Deddy Mulyadi ini memang kita tahu ini kontroversi, ya. Sudah berulang-ulang kali melakukan hal seperti ini, sudah berbuat salah minta maaf lalu selesai. Kali ini dia berurusan dengan masyarakat Kalimantan. Kami tidak mau masalah ini selesai begitu saja, dan masyarakat Kalimantan menuntut keadilan atas sikap penghinaan yang sudah Deddy Mulyadi sampaikan. Dan saya harap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk meredam sikap masyarakat lebih jauh yang menyikapi secara keras ucapan saudara Deddy Mulyadi ini, berharap aparat kepolisian segera memproses laporan masyarakat yang sudah melaporkan saudara Deddy Mulyadi ini. Kita berharap jangan sampai nanti masyarakat Kalimantan menggunakan caranya sendiri karena dianggap polisi tidak atau aparat penegak hukum tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya yang diharapkan dari masyarakat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya hadir di sini karena mendampingi Bapak Lazarus selaku anggota Majelis Kehormatan, dan beliau adalah tokoh nasional juga saat ini sebagai Ketua Komisi 5 di DPR RI terkait persoalan pernyataan yang disampaikan oleh Deddy Mulyadi di dalam YouTube yang beredar viral di seluruh Indonesia, yang diperkirakan dibuat sekitar tanggal 18 atau 19 Januari yang lalu ketika Presiden atau pemerintah mengumumkan ibu kota negara Republik Indonesia yang akan nanti pindah di Penajam Pasir Utara itu bernama Nusantara. Bapak Ibu Saudara sekalian, kami sebagai masyarakat Kalimantan selama ini tidak pernah mengusik, tidak pernah memberontak terhadap negara, tidak pernah melakukan hal-hal yang melanggar. Itu Kalimantan. Kami welcome terhadap apapun demi kebaikan bangsa dan negara, termasuk pemindahan ibu kota negara yang sudah dirancang oleh proklamator kita, ya, Bapak Insinyur Soekarno. Dan bahkan bukan barang baru pemindahan ibu kota negara. Di dalam sejarah perjuangan bangsa kita juga melihat ketika situasi dalam keadaan gawat darurat, Presiden memindahkan ibu kota negara walaupun waktunya tidak lama, baik di Jogja, baik dia di Bukit Tinggi kah, di mana, di Padang kah. Dan tentu juga pemindahan ibu kota negara ini bukan sesuatu yang haram. Puluhan negara di dunia ini sudah melakukan itu, termasuk Amerika Serikat, Australia, Brasilia, Malaysia, bahkan tetangga kita di Petra. Mengapa pemindahan ibu kota ini dipindah? Tentu melalui kajian yang luar biasa mendalam dan sudah dipikirkan. Dan kami harusnya yang menolak kalau kita mau berbicara persoalan di mana ibu kota negara ditempatkan. Karena tentu kekhawatiran bagi kami banyak. Ketika nanti tanah-tanah kami, peradaban-peradaban kami, anak-anak kami nanti akan menghadapi persaingan
yang belum siap dihadapi oleh masyarakat kami. Seharusnya kami yang banyak berbicara. Tetapi karena ini keputusan negara, keputusan pemerintah, kami selaku Majelis Adat Daya Nasional mendukung sepenuhnya pemindahan ibu kota negara itu. Tentu dengan catatan mohon masyarakat yang berada di sekitar di sana dan di Kalimantan untuk diperhatikan, diberi kesempatan untuk ikut ambil bagian, berpartisipasi dengan kedudukan yang sama di dalam pemerintahan dan hukum. Nah, terhadap video tersebut tentu kami Majelis Adat Daya Nasional yang sudah didesak oleh seluruh Dewan Adat Dayak Provinsi se-Indonesia, Dewan Adat Dayak Kabupaten se-Indonesia, dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat Dayak, agar persoalan ini atas pernyataan yang disampaikan oleh Edi Mulyadi yang sudah merendahkan martabat, bukan melecehkan seluruh masyarakat Kalimantan, bahkan Kalimantan sendiri sebagai tempat yang kita lihat yang viral, jadi dikatakan sebagai tempat yang tidak layak untuk manusia, yang layak untuk monyet, yang layak untuk anak jin ditempatkan, genderuwo dan sebagainya. Ini berarti sudah ada di situ kebencian-kebencian, perasaan kebencian mengadu domba, bahkan pernyataan-pernyataan yang hoax, yang bohong, tidak berdasarkan data dan fakta, disampaikan untuk mempengaruhi, membuat resah masyarakat Kalimantan dan Indonesia pada umumnya. Karena itu kami meminta dengan tegas, karena negara kita negara hukum, jangan biarkan masyarakat Kalimantan Barat bertindak sendiri dengan cara kami. Kami minta Kapolri yang memiliki kewenangan untuk mengambil sikap, untuk mengambil tindakan tegas berdasarkan hukum yang berlaku di negara kita. Dan kami meminta kepada Edi Mulyadi, caleg gagal PKS itu, untuk segera meminta maaf secara terbuka. Sekaligus kita akan melaporkan ini dan memproses, minta kepada penegak hukum kepolisian untuk memproses secara hukum. Dan kami akan menjatuhkan denda atau sanksi adat berdasarkan kearifan kami masyarakat yang ada di Kalimantan. Kemudian kita juga mau ini menjadi efek pelajaran. Jangan tidak ada tindakan, tidak ada istilah hanya dengan di atas materai 10.000 atau permohonan maaf kita maafkan sebagai manusia yang lemah, tetapi perbuatan yang tidak menghilangkan persoalan hukum tetap harus diproses, harus ditindak sesuai hukum yang berlaku. Kemudian kita tidak mau lagi anak bangsa ini dipecah belah dengan cara-cara seperti ini. Kita sudah memulai bangkit dengan ibu kota, berharap ibu kota negara yang baru ini bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan sebuah harapan baru supaya Indonesia ini semakin maju, semakin jaya, semakin mandiri, dan menjadi negara diperhitungkan di tengah-tengah dunia. Jangan kita saling beradu satu sama lain, mengejek, menghina, mencaci maki. Justru apa yang diambil oleh negara ini, oleh pemerintah, sudah melalui kajian, kita dukung bersama. Tingkatkan rasa persatuan, kesatuan kita sebagai anak bangsa untuk menghadapi persaingan global yang lebih luas lagi nanti, dan lebih tantangan dalam bentuk berbagai tantangan yang dihadapi. Karena itu kami dari Majelis Adat Daya Nasional pada hari ini akan melaksanakan rapat, mengumpulkan seluruh pernyataan-pernyataan informasi yang disampaikan oleh semua pengurus lembaga adat, baik Dewan Adat Dayak, para damang, temenggung, tokoh-tokoh masyarakat, ormas, LSM, paguyuban, bahkan berbagai suku yang ada di sana. Dari rekan-rekan kita yang Melayu, yang Madura, yang Jawa, yang Bugis juga sudah membuat pernyataan sama pendapatnya, mengecam keras pernyataan Edi Mulyadi yang sangat bertentangan dengan etik sosial dan adat istiadat yang berlaku di Kalimantan. Nah, karena itu kepada rekan-rekan wartawan, mari tenang dan menyerahkan persoalan ini kepada prosedur hukum yang berlaku, supaya pihak aparat kepolisian, penegak hukum dapat bekerja dengan baik. Dan kami minta jangan ada melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, yang dapat justru memperkeruh suasana di mana kita mau penegakan hukum ini berjalan dengan lancar dan baik. Saya kira seperti itu. Terima kasih.
Sekali lagi atas perhatian kita. Bagian besar seluruh masyarakat Kalimantan, terutama masyarakat Dayak yang memegang kuat adat istiadat hukum adat, minta supaya Edi Mulyadi CS ini, seorang yang dikatakan kawan-kawan saya caleg PKS gagal ini, supaya dijatuhi sanksi hukum adat. Itu tegas, Pak. Jadi pertama tangkap si Edi Mulyadi ini, dia ditangkap, diadili, diproses, dan kami jatuhkan sanksi hukum adat terhadap dia. Baru kami merasa tenang. Kalau itu tidak dilakukan, kami tidak tenang. Terima kasih. Sanksi hukum adatnya apa, Pak ya? Sanksi hukum adat itu nanti kita serahkan pertama kepada masyarakat yang kita lihat di dalam YouTube itu, di dalam penyampaian pernyataannya itu kepada Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Di sana ada kepala adatnya. Mereka punya kearifan tersendiri. Banyak sanksi kesalahan yang dilakukan. Satu, mungkin basa, mulutnya ngomong yang tidak tentu, itu ada basa, itu tetap ada. Kedua, penghinaan, pelecehan sebuah komunitas masyarakat Kalimantan. Tentu nanti akan dirinci oleh tetua adat yang ditunjuk oleh MADN, Majelis Adat Nasional, dengan DAD Provinsi dan Kabupaten, yaitu di Kalimantan Timur, terutama di daerah Penajam Pasir Utara. Terima kasih. Izin Pak nambah satu, Pak. Kalau seumpamanya dalam jangka 1 bulan ini pihak kepolisian tidak juga menangkap Edi Mulyadi, apa yang dilakukan orang-orang Kalimantan? Ya, tentu kami akan bergerak seluruh Kalimantan untuk apakah kami datang di Polda masing-masing atau kami akan datang ke Jakarta. Bahkan kami akan sampai kepada Polri, mungkin juga akan menghubungi pemerintah kita, apakah presiden dan sebagainya, demi membela kebenaran dan keadilan ini. Tetap akan kami lakukan dan kami awasi dan kami kontrol dan kami tidak main-main. Oke, saya kira cukup ya teman-teman. Cukup. Oke, terima kasih ya. Tempayan atau guci, kemudian ayam dan sebagainya. Tapi dengan kasusnya misalnya Edi Mulyadi ini, apa kira-kira sanksi untuk ini, Pak? Oh, itu nanti lain kan karena namanya lain padang, lain ilalang, lain lubuk, lain ikannya. Di mana bumi dipijak di situ langit hidup. Tentu kami akan menyerahkan kepada lembaga adat Dayak yang ada di Kalimantan Timur. Oh, okay. Ya, mereka yang akan merumuskannya, kepala adat.